punya Bu Mega pengalaman. nggak takut kalah. PDI Perjuangan pasti majukan calon presiden bukan wakil. Udah Kalau harga mati ya. Ganjar atau Puan jadi calon presiden, saya yakin Prabowo nggak mau jadi wakilnya. Satu, lebih senior. Yang kedua, kalau simulasi di survei, ya Indobarometer Prabowo lawan Ganjar masih menang Prabowo kok. Apalagi Prabowo lawan Puan, lebih menang lagi gitu. Tapi Ngapain dia jadi wakilnya? Tapi Ganjar? kan Prabowo pengalaman juga kan. Untuk Menteri aja diterima. iya. Apalagi Loh, udah naik kelas itu. balik kan saya bilang tadi. Kalau menteri udah di tangan ngapain dia mengalah jadi wakil presiden? Ya kembali ke yang Karena tadi ya. PDI harga mati bahwa kandidat calon presiden dari PDI Dari Perjuangan. Pak Prabowo nggak mungkin jadi wakil. Gerindra itu pada hari ini cukup berkoalisi dengan satu partai saja. Udah bisa maju kok, meluncur kok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat UKI. Salam sehat bersama saya Ruslan Ramli pada program Catatan Jurnalis Sukriansyah. Sahabat UKI, pagi hari ini senang rasanya kami bisa ketemu kembali dengan Bang Kodari. Ketika masih di lapangan, saya dan Bang Kodari ini masih setia menjadi narsum. Sering ketemu. Nah, setelah bertahun-tahun, kali ini suasananya lebih beda ya, Bang? Ya, sama aja. Sama aja ya? Tetap akrab. Tetap akrab. Ya, sehat ya, Bang? Iya, alhamdulillah. Alhamdulillah, Ya. baik. Selamat berpuasa. Selamat berpuasa ya. Baik, sahabat UKI, Bang Kodari ini konsisten ya, sudah lebih dari 20 tahun. Beliau menggeluti dunia penelitian. Bahkan untuk yang namanya survei, beliau ini termasuk elit lah. Sangat dirujuk. Pelopor. Malah inisiator. Iya, pelopor. Iya, pelopor. Generasi awal. Generasi awal. Kulafur Rasidin. Generasi awal. Ya, ketika survei di Indonesia menjadi Belum dikenal awalnya. ya, belum dikenal, kemudian menjadi begitu populer dan booming sampai hari ini. Iya. Maka tokoh yang membidani kelahirannya ya konsisten sampai hari ini Bang Kodari. Iya, iya. Makanya buat kita yang berada di media, kemudian yang senang dengan riset-riset media, riset-riset politik, maka Bang Kodari ini selalu jadi rujukan. Iya. Makasih. Nah, Makasih. pagi ini alhamdulillah ya, syukur kita ketemu dan rasanya akan lebih asik Bang kalau pemirsa, netizen ingin tahu juga nih, Iya, sebenarnya iya, iya. story-nya Bang Kodari itu sampai cemplung di Ya. dunia riset sampai hari ini ada nggak Bang? Ada. Jadi sebetulnya kalau dunia riset itu saya sudah terlibat jauh lebih panjang ya. Mulai dari zaman saya masih mahasiswa, saya kuliah di UI tahun 92. Tahun 93 kalau tidak salah saya ikut kelompok studi mahasiswa UI dan di sana saya menemukan kecocokan dan keasikan ya. Ternyata minat saya itu adalah bidang penelitian. Jadi kegiatan-kegiatan latihan penelitian itu dimulai dari zaman mahasiswa sebetulnya dan sebagiannya memang bentuknya survei gitu. Lalu ada pekerjaan-pekerjaan sambilan begitu, ya di kampus Fakultas Psikologi atau di tempat-tempat yang lain, ujung-ujungnya sama. Istilahnya itu ngasong kuesioner gitu. Ya, jadi memang semuanya sudah dimulai dari zaman saya mahasiswa, sehingga saya dari awal memang sudah mau jadi peneliti sebagai karir. Tapi memang ada belokan-belokan dalam sejarah ya. Jadi saya waktu lulus itu kebetulan menjelang krisis moneter. Iya. Jadi terus terang waktu itu saya nggak berani masuk ke dunia penelitian, lembaga penelitian berkaitan dengan masalah salary dan seterusnya. Jadi saya akhirnya menerima peluang atau mengambil peluang sebagai orang HRD pada waktu itu. Kan alumni psikologi kan banyak di dunia HRD. Saya jalani 2 tahun 97-99, tetapi memang panggilan saya sebagai peneliti itu dan khususnya peneliti politik itu memang terlalu kuat begitu. Jadi saya memang punya minat penelitian dan kajian politik itu memang kuat sehingga tahun
99 saya resign dari HRD itu, kemudian saya mulai meniti jalan sebagai peneliti. Nah, kesempatan yang terbuka waktu itu bukan peneliti politik, tetapi peneliti media. Iya. Jadi saya waktu itu bergabung tahun 99 di Institut Studi Arus Informasi yang didirikan oleh Gunawan Muhammad dan kawan-kawan. Dan disitulah kemudian saya kenalan pertama kali dengan Sukriansah, dengan Bung Uki gitu. Iya. Karena waktu itu ISAI membuat jaringan media di seluruh Indonesia, ada Makassar, ada Surabaya, ada Jogja, ada Medan. Di Makassar saya ketemu dengan teman-teman Elsim. Ya, ada siapa? Bang Aidil Amin Daud, ada Uki, dan seterusnya lah pada waktu itu. Saya jalani ya kegiatan riset media pada waktu itu, analisis framing, analisis wacana dan seterusnya. Sampai kemudian sambil saya terus menulis politik ya, sampai akhirnya saya dapat beasiswa ke Inggris tahun 2001. Iya. Dan memang saya kembali kepada minat saya politik. Saya kan kuliahnya psikologi, tetapi menyadari minat saya itu politik. Gitu. Jadi saya berjanji pada diri sendiri kalau saya punya kesempatan kuliah lagi, saya akan ambil politik. Dan saya wujudkan tahun 2001 itu, saya ngambil jurusan politik di Inggris, di kampus Essex University. Nah, saya ambil Essex University itu pertama karena ratingnya untuk ilmu politik salah satu yang bagus ya di Inggris. Yang kedua memang jurusan yang saya cari itu adanya di situ. Jurusannya namanya political behavior. Ya, di situ mata pelajaran utamanya itu, kajian utamanya itu adalah voting behavior, kemudian social movement, ya perilaku politik lah, kira-kira begitu. Nah, di sana kemudian saya menemukan ternyata jurnal-jurnal ilmiah internasional, baik di Amerika, di Inggris, di Eropa, itu semua dasarnya adalah survei. Ya, polling gitu, bukan observasi, eksperimen, bukan wawancara mendalam, istilahnya begitu kan. Penelitian-penelitian yang kualitatif lah, yang pada waktu itu menjadi prinsip atau cara yang dominan untuk meneliti politik di Indonesia. Jadi begitu saya pulang ke Indonesia, saya bergabung dengan CSIS ya. Lalu tiba-tiba tahun 2003 itu saya diajak mendirikan Lembaga Survei Indonesia. Saya bergabung sebagai direktur riset, dan saya bergabung waktu itu sebetulnya dengan berat hati ya, karena CSIS itu pertama suasananya enak, ya, kemudian perpustakaannya bagus, jaringannya juga oke gitu. Dan siapa sih yang nggak kenal dengan CSIS begitu ya. Tetapi saya harus ambil kesempatan untuk masuk Lembaga Survei Indonesia. Pertama karena tadi Lembaga Survei Indonesia itu akan menyelenggarakan riset kuantitatif, riset survei. Sesuatu yang saya pelajari di Inggris sebagai ya itulah yang namanya ilmu politik pada hari ini gitu. Bukan lagi yang kualitatif-kualitatif gitu. Yang kedua, tahun 2004 pada waktu itu direncanakan akan ada pemilihan presiden secara langsung pertama. Jadi sangat-sangat bersejarah. Jadi saya ingin ambil bagian lah dalam sejarah itu yang tidak akan terulang lagi kan, namanya bersejarah pertama kali pemilihan presiden secara langsung. Dan untuk pemilihan presiden secara langsung itu tidak ada ilmu yang lebih tepat untuk memahaminya kecuali survei begitu. Sebagaimana yang ya saya baca di literatur, saya baca dipraktekkan di Amerika. Untuk pemilihan presiden langsung kan kiblat kita kan Amerika ya, karena Amerika tuh udah puluhan tahun lah melaksanakan pemilihan presiden secara langsung, dan di sana ya indikatornya itu adalah survei begitu, Pak Ruslan. Jadi saya akhirnya bergabung Lembaga Survei Indonesia sebagai direktur riset, dan pada waktu itu banyak orang yang tidak percaya, belum percaya dengan survei. Mereka bertanya bagaimana mungkin wawancara 1.200 orang tapi bisa tahu pilihan isi kepala dari pemilih yang jumlahnya 140 juta pada waktu itu, 140 juta orang. Ya, saya menjawab dengan yakin karena apa? Pertama udah dipraktekkan di negara lain, terutama di Amerika. Yang kedua memang ada ilmunya, namanya statistik begitu. Jadi statistik itu ya punya ilmu yang namanya sampling. Jadi kita ngambil sampel dari sebuah populasi yang besar gitu. Nah, kalau cara ngambilnya itu benar ya,
Maka yang kecil, yang sedikit ini, kalau survei nasional itu 1.200 ini bisa menggambarkan yang 140 juta itu. Bang, gitu. saya potong dulu nih. Iya. Tadi dari minat ya, Iya. sampai ke politik. Iya. Apakah ini hanya sebatas minat atau Iya. memang abang ini karena punya bacaan memang Iya. di politik, kemudian jejaring yang kebanyakan ya Iya. politisi, pejabat, Iya. kemudian peneliti sehingga misalnya kenapa bukan ekonomi misalnya, ya kan? Iya. Atau yang Atau lebih- yang lain Iya. gitu ya. Ya, saya Psikologi dulu misalnya, ya. saya waktu SMA dulu ambil jurusan biologi karena punya cita-cita atau punya pikiran mau jadi dokter. Nah, Tetapi di tahun-tahun akhir di kelas 3 saya membatalkan pilihan ke kedokteran karena ternyata saya takut darah. Nah, saya baca-baca media, baca majalah, baca koran. Saya kan suka baca majalah, baca koran, orang tua langganan begitu. Ketemulah konsultasi psikologi Sarlito Wirawan Sarwono gitu. Wah, menarik juga ini ya gitu. Ya, bukan dokter raga, dokter jiwa lah kira-kira. Ya kira-kira begitulah ya. Iya. Akhirnya daftarlah saya jurusan Fakultas Psikologi itu. Tetapi waktu di psikologi saya menemukan bahwa psikologi itu ilmu mikro gitu. Yang dianalisa itu individu. Analisa individu, masalah individu. Nah, saya kan ternyata juga punya minat ke organisasi. Jadi saya aktif saya ikut HMI, kemudian saya Badan Pertimbangan Mahasiswa, bergaul dengan teman-teman dari fakultas-fakultas yang lain. Loh, ternyata saya ini kelihatannya minatnya politik gitu. Ya sempat terpikir untuk pindah ke politik begitu, tetapi saya batalkan karena apa? Saya kan bisa otodidak dulu gitu. Dan psikologi ini juga belajar mengenai manusia gitu. Kalau politik itu bicara manusia pada skala makro, individu itu bicara pada skala mikro. Aku yakin bahwa yang mikro ini akan berguna untuk memahami yang makro begitu. Dan kesimpulannya menurut saya ternyata benar bahwa saya punya psikologi, saya paham psikologi. Politisi itu kan ujung-ujungnya kan individu. Makanya ada kajian-kajian psikologi politik yang berbicara mengenai sifat-sifat, perilaku, kepemimpinan dari presiden. Kajian presidensi itu di Amerika luar biasa. Perilaku politik. Iya, dan kan belakangan kita melihat Kompas misalnya. Itu ya tiap menjelang pemilu membuat kajian mengenai karakter dan kepribadian dari calon presiden dengan meminta tulisan dari teman-teman di Fakultas Psikologi. Misalnya Prof. Hamdi Muluk, Pak Dr. Bagus Takwin, Mbak Nini El Karim, begitu. Pilgub DKI Jakarta juga ada kajian semacam itu, sesuatu yang di Amerika juga sudah dilakukan. Jadi saya merasa sebetulnya akhirnya sangat beruntung bahwa S1 saya, pondasi saya itu psikologi, kemudian saya melanjutkan sekolah itu ilmu politik, S2 di Inggris, S3 saya politik di Gajah Mada. Jadi ya politik itu ada individu, ada manusia, ada institusi. Saya melihat di ilmu politik itu banyak memberikan perspektif kelembagaan, institusi, sementara di psikologi memberikan perspektif individu. Jadi istilahnya full circle lah apa yang saya dapatkan dalam perjalanan karir selama ini. Gitu. Berarti Bang membawa juga ya pemikiran-pemikiran Amerika itu ke Indonesia ya, dengan melihat. Saya sih eklektik saja ya, saya eklektik saja. Pertama karena saya memang kuliahnya kan sebetulnya di Inggris ya. Tapi memang banyak kajian-kajian politik itu bernuansa Amerika karena memang ilmu politik itu paling maju di Amerika. Jurnal-jurnal utama ilmu politik itu di Amerika. Tapi saya tidak terlalu berpretensi untuk akademik ya, karena memang orientasi saya bukan ke akademik. Yang kedua, secara sistem kalau kita bicara Indonesia, memang lebih mirip dengan Amerika, ya, ketimbang Inggris. Inggris itu pertama sebetulnya kan kerajaan, monarki konstitusional. Kalau kita kan republik. Ya sama dengan Amerika. Amerika kan republik juga. Yang kedua, sistem pemerintahan di Amerika itu kan parlementer. Kepala pemerintahannya adalah Perdana Menteri, begitu. Sementara kita ini adalah presidensial dan itu persis dengan Amerika. Saya melihat sih Republik Indonesia ini ketika dulu dibangun ya tahun 45 itu banyak ilhamnya dari Amerika.
Bahkan amandemen kita yang kemarin itu tahun 99, 2000, 2001, 2002 itu sesungguhnya juga menurut saya banyak belajar dan mengacu kepada Amerika gitu. Jadi menurut saya sih makin ke sini sih sistem pemerintahan kita makin Amerika banget. Coraknya. Gitu. Iya, coraknya makin Amerika banget gitu. Dan karena itu menurut saya sebetulnya sih ya setelah 20 tahun, 25 tahun ya, 25 tahun lah ya, 25 tahun reformasi, menurut saya sudah saatnya bangsa Indonesia untuk memikirkan kembali pilihan-pilihan desain-desain konstitusi yang sudah dibuat pada tahun 99 pada waktu itu gitu. Nah, setelah dijalani setelah sekian lama, ya apakah kemudian memang akan tetap dipertahankan seperti itu atau harus dilakukan perubahan-perubahan? Menurut saya sih harus dilakukan perubahan-perubahan. Misalnya nih ya, pertama soal keberadaan DPD, Dewan Perwakilan Daerah. Senator, ya. Ini kan sebetulnya persis niru Amerika, senator gitu loh. Jadi bikameral. Jadi dewan suara rakyat itu diwakili oleh oleh DPR ya, House of Representatives dan Senat kalau di Amerika. Kalau kita DPR dan DPD gitu. Tetapi kan sebetulnya ini tidak imbang, sangat tidak imbang. DPD ini tidak punya kewenangan seperti DPR. DPR kan punya 3 kewenangan. Ya, membuat undang-undang, anggaran dan pengawasan. DPD nggak bisa, dia hanya bisa memberikan saran, masukan gitu. Padahal biayanya sangat besar loh. Saya nggak tahu berapa sekarang. Mungkin 10 tahun yang lalu barangkali anggaran tahunannya udah 1 triliun lebih. Sekarang mungkin berapa saya nggak tahu. Coba dicek gitu. Nah, kalau dia nggak punya kewenangan, ngapain ada DPD gitu? Udah Kodari aja yang ngomong, Bang Ruslan aja ngomong, kita aja yang ngomong kan, nggak digaji sama pemerintah, tapi masukan kita mohon maaf nggak kurang-kurang gitu loh kepada pembuatan kebijakan. Malah gitu bisa lebih bergizi. Loh ya, jadi ini pajangan aja. Jadi pilihannya tuh cuma 2, ini diperkuat atau ini dihapus sama sekali. Dibubarkan saja, dikoreksi gitu. Daripada makan biaya nggak kurang-kurang gitu loh. Ya kan kita kan rasional saja secara politik kan, itu pertama. Yang kedua mengenai sistem pemerintahan kita, sistem pemerintahan daerah. Kan ada pemerintah provinsi, ada pemerintah kabupaten. Nah, otonomi kita ada di mana letaknya? Provinsi atau kabupaten? Kan kabupaten. Gitu. Terus kemudian gubernur dipilih, bupati dipilih. Masing-masing merasa punya legitimasi dari rakyat. Ketika terjadi perbedaan pendapat, apalagi terjadi perbedaan kepentingan, kelahi itu, benturan. Sering kejadian tuh bupati ribut, tuding-tudingan dengan gubernur ya di acara rapat koordinasi gitu. Kalaupun nggak tuding-tudingan, nggak serang-serangan, minimal bupatinya nggak nongol, kirim wakil atau itu sering kejadian tuh. Paling sering kejadian antara gubernur dengan wali kota. Wali kota ibu kota provinsi gitu. Kenapa? Karena gubernur kan dia tinggal di situ, hadir di situ. Punya kepentingan juga dengan misalnya tatanan, minimal wajah kota kan gitu. Wali kota punya kepentingan sendiri. Saya ngalamin banyak sekali itu. Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Bandar Lampung, yang notabene saya sering datang ya, sering pergi gitu. Saya kan orang Palembang tapi lama di Palangkaraya dan bapak saya pensiun di Bandar Lampung. Jadi itu yang saya lihat langsung gitu loh, keributan-keributan yang terjadi. Nah, kan konstitusi kita mengatakan begini, bahwa pemerintah provinsi atau gubernur itu ada perpanjangan tangan dari pemerintah pusat gitu. Jadi kalau menurut saya gubernur itu tunjuk aja oleh pemerintah pusat. Tidak perlu dipilih secara langsung gitu ya. Jadi ya biarlah dia membantu presiden untuk menata pemerintahan di tingkat provinsi. Jadi yang membantu presiden itu nanti 2, menteri dan gubernur. Ya, menteri membantu berdasarkan bidang. Bidang kesehatan, bidang keuangan, bidang pertahanan, bidang BUMN gitu. Dan seterusnya, bidang pertanian dan seterusnya. Gubernur menata membantu presiden pada skala provinsi daerah gitu. Kan sakit kepala ini presiden. Wilayah begitu luas 2 juta kilometer persegi, penduduk 270 juta begitu. Dibantulah oleh para gubernur ini gitu. Nah, bagaimana kemudian gubernur ini menjadi koordinator para bupati dan wali kota gitu. Jadi itu salah satu usulan saya. Manfaat yang lain adalah dengan cara seperti ini mengurangi resiko gubernur itu berbeda pendapat dan kelahi dengan presiden.
Iya. Lo contohlah menteri kan nggak bisa kelahi dengan presiden kan? Dia kan pembantu presiden. Nah, gubernur ini harusnya pembantu presiden juga gitu. Sekarang ini kan kita berkelahi di 2 front, 3 front. Presiden lawan gubernur lawan bupati, gubernur lawan presiden lawan bupati, bupati kelahi lawan gubernur lawan presiden. Kan ada kebijakan-kebijakan pemerintah pusat kan? Iya. Yang dilawan oleh bupati kan? Banyak oleh wali kota, ya kan? Ya jadi kita ini sekarang kelahi 3 front gitu. Ngapain kita kelahi di 3 front? Ya paling enggak gubernur dengan presiden itu dibikin sinkron lah gitu. Itu 2. Yang ketiga nih yang lagi rame ini. Soal polarisasi ekstrim. Nah, memang polarisasi ekstrim itu sebabnya ada beberapa ya. Pertama adalah pemikiran dan aksi dari tokoh-tokoh politik. Ada tokoh yang pemikirannya Islam, ada yang tokohnya pemikirannya nasionalis. Ya kan alam pikirannya kan berbeda. Iya. Cara memilih pemimpin juga beda. Kalau yang tokoh yang pemikirannya Islam kayak teman saya Egy Sujana, pokoknya presiden itu harus Islam. Hitam putih tuh. Iya, hitam putih kan. Pertama ayatnya bilang begitu. Saya pernah berdebat dengan Bang Egy soalnya itu rame itu viral itu di TV One. Yang kedua Islam itu mayoritas, saya bilang ya presiden itu harus Islam lah gitu. Tapi sistem kita. Nah, yang nasionalis bilang ya enggak lah, pemimpin itu berdasarkan kompetensi, berdasarkan ya pengalaman atau program kerja gitu. Apapun agamanya selama dia adalah warga negara Indonesia ya haknya sama ya. Ya saya punya pandangan begitu. Di situ berdebat lah gitu. Jadi ini kan memang ada pemikiran elit. Yang kedua, memang masyarakat kita ini, masyarakat Indonesia ini ya kayak masyarakat Amerika, dia kan tidak homogen secara sosiologis. Sukunya macam-macam. Abang Bugis, saya Palembang, kan begitu kan. Terus ada yang Aceh, ada yang Papua. Ada yang Manado, ada yang NTT. Ada yang Islam, ada yang Hindu, ada yang Kristen, kan begitu. Nah, ini kan ya sesuatu yang kemudian perbedaan bisa jadi manfaat, tapi bisa juga kemudian kalau dikipasin menjadi sesuatu yang menimbulkan permusuhan, kan begitu. Percikan-percikan gitu. Perbedaan-perbedaan menimbulkan prasangka. Kalau dalam psikologi, nah ini keluar dari psikologi nih. Keluar dari psikologi. Prejudis. Iya, prasangka, stereotip, begitu ya. Yang biasanya negatif yang membuat kita itu kemudian punya perasaan takut atau benci kepada kelompok yang lain gitu. Yang notabene sebetulnya belum tentu benar. Ya, stereotip itu kan generalisasi, prasangka itu kan generalisasi. Padahal perbedaan antar individu dalam satu kelompok itu biasanya lebih besar daripada perbedaan antar kelompok. Iya. Nah ini psikologi sosialnya keluar. itu. Jadi sebetulnya apa? Ya sikap mental yang tepat itu kita sebagai bangsa ini kan toleransi, pluralisme begitu. Tetapi karena elit politik dengan pemikiran dan agenda politik tertentu malah mengeksploitasi perbedaan ini menjadi sesuatu yang antagonistik gitu. 2 ya, jadi ada apa namanya pembelahan di masyarakat. Itu salah satu nomor 2 dalam variabel polarisasi kalau menurut saya. Tetapi yang membuat polarisasi ini menjadi ekstrim, ini polarisasi ya, membuat yang jadi ekstrim itu Undang-Undang Dasar 45 nih. Ini mungkin kontroversial nih. Bisa jadi judul nih. UUD 45 itu membuat atau menciptakan polarisasi ekstrim. Justru undang-undang yang dibuat oleh MPR di pasal berapa 99 sampai 2022 itu. Pasalnya pasal yang mengatur bahwa pemenang Pilpres itu harus 50% plus 1. Menurut Bang Kodari, kenapa itu menciptakan polarisasi ekstrim? Karena berapapun jumlah calonnya, ujung-ujungnya harus 2. Sekarang ini nih misalnya sekarang ini ya. Ini sekarang ada 3 pasang, 3 nama yang popularitasnya tinggi ya. Ada Ganjar, ada Prabowo, ada Anies, gitu. Ya ada aja kemungkinan keempat, entah misalnya Puan begitu ya. Tapi katakanlah 3 ini. Nah 3 ini kalau surveinya Indobarometer itu elektabilitasnya itu beda-beda tipis kok. Lembaga yang lain juga saya lihat begitu kok. Beda-beda tipis. Survei Indobarometer yang baru ini. Ganjar kalau diproyeksikan ya, diproyeksikan kepada diproyeksikan ketika yang tidak tahu tidak menjawab ini didistribusikan secara proporsional kepada tiga kandidat ini.
Kalau surveinya tidak diproporsionalkan, Ganjar itu sekitar 30, Prabowo itu 27, Anies itu 24. Tapi kalau diproyeksikan yang belum memutuskan, Ganjar 36, Prabowo 33, Anies 30. Lah, ini pemilih 100 ini kayak dibagi rata aja nih. Nggak ada yang 50%. Artinya apa? Pasti ada putaran kedua. Ya, semua orang fokusnya bulan Februari 2024. Enggak. Saya hari ini udah ngomong, Pilpres kita akan sampai bulan Juni tanggal 26, putaran kedua. Kalau kondisinya begini. Kenapa? Karena pemenang Pilpres itu harus 50% plus 1. Coba kalau pemenang Pilpres itu cukup mayoritas sederhana, simple majority. Mau 40% kayak, mau 36%. Yang penting nomor 1. Yang penting nomor 1, selesai. Gitu. Berarti diubah tuh. Nggak ada putaran kedua. Yang Undang-Undang Dasar tadi? Iya. 50 plus 1 itu. Nah ini saya ceritakan dulu mengenai bagaimana ini menciptakan polarisasi ekstrim. Begitu harus 50% plus 1, pasti ada 2 nama yang akan lolos ke putaran kedua. Katakanlah pada hari ini, misalnya Ganjar lawan Prabowo, gitu. Kalau Ganjar lawan Prabowo, Ganjar ini akan dicap calon Kristen lagi, kayak Jokowi dulu. 2019 terulang. Iya. Prabowo kembali dijadikan calon Islam. Terbelah lagi. Terbelah lagi, karena pasti orang akan mencari cara mudah untuk membedakan satu kandidat dengan kandidat yang lain, dan tidak ada cara yang lebih mudah sekaligus juga manjur membakar kecuali sentimen keagamaan. Berarti politik identitas lagi. Politik identitas masih keluar. Katakanlah yang lolos ke putaran kedua Ganjar sama Anies. Ganjar jadi calon Kristen, Anies calon Islam. Terbelah lagi. Terbelah lagi, gitu. Sama aja ya. Iya, pasti dibelah lagi, bukan terbelah lagi, pasti dibelah lagi, gitu. Nah, ketiga, kalau yang lolos ke putaran kedua Prabowo lawan Anies, Prabowo jadi calon Kristen. Iya. Anies jadi calon Islam. Nah, Pak Jokowi yang nggak ada Kristennya bisa jadi calon Kristen. Pak Prabowo, ibunya Kristen. Iya. Ya kan? Betul. Kakaknya Katolik, adanya Kristen. Semakin apa kuat. nggak hancur? Itu maksud saya. Jadi desain konstitusi kita ini yang Pilpres itu pemenangnya harus 50% plus 1, itu menyumbang polarisasi ekstrim. Harus diamandemen. Harus diamandemen. Udah, simple majority sajalah. Tawaran abang itu ya, simple majority ya. Simple majority. Berapapun angkanya. Udah. Ya kayak pilkada yang lain. Kayak pilkada selama ini. Kan baik-baik aja. Pemerintahan tetap bisa berjalan. Saya nggak tahu tuh berapa tuh misalnya di Pak Jokowi di Solo putaran pertama kali maju calon wali kota cuma 40%, seingat saya dia menang, bisa jalan. Yang kedua kali baru mencapai 85%, kalau tidak salah bisa berjalan. Kalau seperti itu ujung-ujungnya kembali lagi ke partai politik ini. Betul. Saya tambah lagi nih supaya lengkap ilustrasinya. Pilkada Jakarta, kenapa panas kayak begitu? Karena ikut-ikutan Pilpres terbawa ya. Pemenang bukan terbawa. Aturannya ngikutin aturan Pilpres bahwa untuk jadi gubernur di DKI Jakarta 50% juga. 50% plus 1. 50% plus 1. Akhirnya apa? Yang lolos ke putaran kedua Anies dengan Ahok. Mudah gitu. Iya. Coba mayoritas sederhana aja. Lalu saya tambahin lagi. Ngapain Jakarta ikut-ikut aturan 50% plus 1? Emangnya Jakarta lebih penting daripada Jawa Barat? Lebih penting dari Jawa Timur? Lebih penting dari Papua? Iya. Gitulah. Jadi ada 2 ilustrasi yang menunjukkan bagaimana aturan pemenang 50% plus 1 itu menciptakan polarisasi ekstrim di Indonesia. UUD 45 dalam konteks Pilpres dan Undang-Undang DKI Jakarta, Undang-Undang Ibu Kota dalam kasus Pilkada DKI Jakarta. Katakanlah itu Bang ya, gagasan Abang ini bagus nih. Tapi untuk 2024 ini apakah kan udah mengikuti proses kan? Tahapan sudah jalan kan? Berarti ya pertama begini. Ya, keinginan kuat partai namanya, itu masih memungkinkan nggak ya? Masih mungkin dong. Konstitusi itu kan jadi tahapan pemilu berjalan, konstitusi dilakukan perubahan, nggak masalah. Kalaupun misalnya nanti harus ada perubahan kepada undang-undang, ya kalau itu udah amanat konstitusi ya tinggal dijalankan. Dan menurut saya sih yang diubah ini kan nggak banyak ya. Iya, pasal tertentu saja yang
yang berkaitan dengan penentuan pemenang gitu, nggak perlu pasal-pasal yang lain gitu, sehingga proses-proses yang ada sudah tetap bisa berjalan. Tetapi mau sekarang mau nanti saya cuman warning saja gitu loh, bahwa Anda pasti akan menghadapi polarisasi ekstrim 2024 kalau begini caranya, begini aturannya, begini trennya gitu loh. Bahkan pemilu berikutnya selama itu tidak diubah, belum diamandemen, masih berpeluang. Jadi dua pasang itu cuman dua kemungkinan aja. Muncul di putaran kedua atau muncul dari pendaftaran calon presiden, kan begitu. Ya, tergantung dinamikanya. 2014 2019 dari awal cuma dua pasang, karena apa? Karena memang elektabilitas calon presiden yang menonjol pada waktu itu cuman Jokowi dengan Prabowo. Tahun 2019 ada kandidat lain yang mau maju calon presiden juga serius, namanya Abu Rizal Bakri. Punya partai yang besar juga, Golkar, tetapi elektabilitasnya pada waktu itu dianggap tidak bisa bersaing dengan Jokowi dan Prabowo, sehingga akhirnya nggak ada partai yang mau berkoalisi dengan partai Golkar. ARB, ya akhirnya ARB nggak bisa maju gitu. 2019 ada juga yang mau maju calon presiden, setahu saya Gatot Nurmantio, tetapi lagi-lagi surveinya kecil, bahkan dalam kasus Gatot ya dia nggak punya partai gitu, makin nggak punya variabel untuk maju sebagai calon presiden. 2024 ada 3 nama yang elektabilitasnya tinggi. Ya, kalau 3 nama ini maju, pasti 2 putaran. Kenapa? Ya 3 nama beda-beda tipis. Ya sulit untuk salah satu calon itu dapat langsung 50% gitu. Dan ujung-ujungnya nanti akan menuju 2 putaran. Dan hemat saya dari para calon pun juga sudah berpikir istilahnya realistis. Mereka tidak akan menghabiskan energi habis-habisan pada putaran pertama karena tahu susah banget untuk ngambil. Lebih baik mereka simpan energi untuk yang kedua. Nafas gitu panjang. Iya, nah karena mereka punya strategi itu, akhirnya terwujudlah yang namanya putaran kedua itu, gitu. Iya kan? Mereka kan punya kemampuan 10 nih misalnya. Iya. Mereka keluarkan cuma 6 misalnya begitu. Yang penting saya lolos ke putaran kedua. Bahkan nggak harus nomor 1, cukup nomor 2. Iya kan? Iya. Akhirnya justru itu mewujudkan atau merealisasikan bahwa memang Pilpres kita akan 2 putaran. Iya. Bang Kodari, baik, sahabat UKI, sudah banyak kita mendengarkan ya pemikiran-pemikiran Bang Kodari tentang politik nasional, tentang Pilpres dan celah yang bisa membuat bangsa ini kembali terbelah, karena itu sangat prinsip ada di Undang-Undang Dasar. Betul, betul. Bang, saya kembali ke masalah survei nih. Iya, iya. Nah, survei ini kan katakanlah 2-3 dekade ya. Iya. Hadir di Indonesia, tapi memiliki daya pikat dan luar biasa nih. Ya, karena menjadi rujukan setiap kontestasi, survei menjadi indikatornya. Nah, tetapi ketika itu kemudian survei juga ada ketidakpercayaan. Kok bisa dengan ratusan juta rakyat Indonesia hanya dengan 3.000-4.000 orang kok ini bisa menjadi sebuah kesimpulan awal gitu dari quick count pertama berhadapan dengan real count. Nah, gimana tuh Bang Kodari? Sebetulnya kan cara menjelaskannya sederhana saja. Misalnya ibunya Bang Ruslan bikin coto Makassar kan begitu kan, karena keluarga besar mungkin satu panci besar gitu. Nah, tentunya sebelum disajikan si ibu kan harus mencicipi apakah ini sudah enak atau tidak, terlalu asin, kurang asin, atau sudah pas rasanya. Dan ibunya Pak Ruslan kan pasti akan mengambil sampel, ambil sendok sedikit lalu cicip. Apa harus diminum semuanya satu baskom, satu panci? Kan tidak, cukup satu sendok kecil saja, ya. Bahkan seujung lidah saja. Sudah mewakili satu panci. Sudah mewakili satu itu. Itu sebetulnya ilustrasi yang paling mendekati lah untuk menggambarkan soal sampel itu. Tapi kemudian Bang, penilaian orang bahwa yang menjadi sampel itu adalah orang yang ditentukan, yang menjadi basis dari. Nah, disitulah kemudian kata-kata metode sampling itu menjadi sangat penting. Jadi sampling kita itu dalam tanda kutip itu tangan Tuhan sebetulnya. Tangan Tuhan itu dalam pengertian ya ruang-ruang kemungkinan secara matematika. Jadi untuk bisa mendapatkan responden yang representatif terhadap populasi,
samplingnya harus menggunakan prinsip acak atau random. Begitu. Nah, saya kan sering mendengar tuh pengertian random sampling itu aneh-aneh tuh dari teman-teman itu. Ada yang bilang, ya pokoknya kami cari responden ya di pasar. Kalau mau responden ibu-ibu kami cari ke pasar. Mau responden bapak-bapak ke kantor. Mau cari responden pelajar mahasiswa ke kampus gitu. Nah, itu sih bukan metode acak, itu metode acak-acakan. Itu purposive sampling sebetulnya. Purposive sampling tidak akan bisa menghasilkan sampel yang representatif terhadap populasi. Nah, pengertian yang tepat untuk metode acak itu adalah metode di mana peluang untuk anggota populasi terpilih sebagai responden itu sama besar. Misalnya kalau kita bicara pemilih Indonesia sekarang deh 200 juta begitu. Peluangnya Bang Ruslan, peluangnya saya untuk terpilih sebagai responden sama-sama 1/200 juta. Iya. Nah, dibuatlah sebuah metode ya sedemikian rupa sehingga peluang responden itu nanti terpilihnya 1/200 juta. Kalau kita menjalankan metode itu dengan benar dan konsisten, maka sampling kita akan menggambarkan populasi. Itu kalau survei. Nah, quick count sebetulnya metodenya sama. Prinsip dasarnya sama dengan survei. Tetapi kalau survei itu yang diwawancara, data yang dikumpulkan adalah individu 1/200 juta. Kalau TPS, itu dia sejumlah TPS. Jadi misalnya kita mau, misalnya TPS jumlahnya 800.000. Kalau nggak salah 2019 itu responden TPS jumlahnya 800.000. Kita mau melakukan quick count gitu. Kita mau supaya hasil quick count-nya akurat, kita kumpulkan data dari 1.000, 2.000, 2.500 TPS, tapi menggambarkan yang 800.000. Ya artinya apa? Setiap TPS di seluruh Indonesia itu yang jumlahnya 800.000 itu, peluangnya untuk terpilih sebagai TPS itu 1/800.000 gitu Pak Ruslan. Kalau itu dijalankan dengan benar, samplingnya, lalu metode pengumpulan proses pengumpulan datanya, pelaporan datanya dari relawan di TPS ke pusat itu benar, ya pengolahan data di pusatnya juga benar, maka bisa dipastikan bahwa hasilnya akan akurat gitu. Nah, quick count pasti lebih akurat daripada survei. Karena apa? Karena yang ini suaranya udah dicoblos, nggak mungkin berubah lagi. Nggak bisa Pak Ruslan misalnya jam 7 pagi buru-buru ke TPS, nyoblos duluan. Lalu pulang, tidur siang. Ya, selama tidur lalu tiba-tiba muncul kakek-kakek berjanggot putih yang kemudian memberikan perintah kepada abang ya gitu ya. Wangsit gitu. Ruslan, pilihanmu tadi salah. Kau ganti itu pilihanmu. Abang bisa nggak balik lagi ke TPS lalu ngomong sama panitia, tadi pilihanku salah, aku mau ganti. Bisa nggak? Nggak bisa. Nggak bisa, Bang. Makanya itu udah fix. Tapi kalau kalau survei, ya setahun, 6 bulan, bahkan seminggu, bahkan sehari sebelum coblosan, ya masih bisa berubah. Kenapa setahun yang lalu pilih A, sekarang pilih B, 6 bulan lagi pilih C, kan bisa begitu kan? Bisa. Kayak teman saya Joman kan, tadinya pilih Jokowi, habis itu Ganjar, sekarang Prabowo, kan begitu. Kayak begitu Bang. Jadi yang namanya quick count itu pasti akurat kalau metodenya diikuti dengan benar. Nah, tetapi kalau metodenya tidak diikuti dengan benar, ya bisa salah juga. Tapi bukan salah surveinya, bukan salah metodologinya, salah orangnya. Sahabat UKI, kita akan coba kejar di mana survei pesanan yang selama ini juga banyak dipertanyakan oleh berbagai pihak. Bang Kodari, gimana sekiranya bahwa by order itu hal yang biasa? Persoalannya kemudian ketika yang mengorder itu menginginkan angka tertentu atau ingin menjadi pemenang. Tolak saja. Ya kalau saya kan dari awal selalu mengatakan kepada misalnya ada calon kepala daerah mau survei begitu atau partai mau survei begitu. Saya bilang ya boleh, tapi syaratnya surveinya apa adanya gitu. Saya nggak tahu dari awal Anda di atas, di tengah atau di bawah, dan saya ngalamin beberapa kali membuat pernyataan seperti itu kepada yang meminta survei. Kalau memang setuju ya lanjut ya, dan kalau memang nggak setuju ya jangan dengan saya, dengan kita gitu loh. Gampang saja gitu. Gini, kita survei harus apa adanya. Karena apa? Karena ya kan ujung-ujungnya kan nanti orang yang akan menilai kita itu betul-betul bisa dipercaya atau tidak kan.
surveinya valid atau tidak kan gitu. Dan orang seperti saya kan pengen hidup 1000 tahun, kira-kira begitulah bahasa puitisnya kan. Iya. Kan saya kan orang yang udah lama di survei. Kalau saya main-main dengan data, ya kira-kira mungkin saya udah nggak beredar lagi 20 tahun kemudian gitu. Orang nggak percaya lagi bahwa kok dari survei gitu. Jadi ya sama dengan dokter ya harus mengatakan apa adanya. Soal misalnya dia masih di bawah, ya kita kasih tahu, dianalisa kenapa dia masih di bawah. Misalnya tingkat pengenalannya masih rendah, kesukaannya rendah, misalnya begitu. Ya jangan datanya yang diubah, gitu. Jadi ya dengan mengatakan apa adanya kita sebetulnya mendapatkan yang terbaik bagi kandidat, bagi kita juga sendiri, gitu loh. Kandidat akan mendapatkan data apa adanya. Dan justru sebetulnya fungsi survei itu. Survei itu fungsinya pertama-tama adalah diagnostik, ya, kemudian untuk pengetahuan, gitu. Ya kalau media juga pemberitaan, misalnya ya memenuhi rasa ingin tahuan masyarakat dan seterusnya. Dan bukan untuk bahwa dia kemudian pasti menang, enggak. Berarti ada juga dong yang memang mengikuti keinginan. Ya sama dengan media saja. Kan media kan ada yang mainstream, ada yang non mainstream. Ada yang dipercaya, ada yang bodrek. Kira-kira begitu. Jadi barang begini itu ada di mana-mana dalam semua lini. Iya, dokter juga ada dokter yang bisa dipercaya, ada yang kurang bisa dipercaya. Bengkel ada yang bisa dipercaya, ada yang kurang bisa dipercaya, ya kan? Nah, sama aja di semua bidang atau di semua profesi ada. Berarti apa ya? Berbayar itu di dunia survei hal biasa juga ya, Bang? Biasa. Dan partai kan partai misalnya, dia pengen menentukan calon kepala daerah. Mereka akan meminta lembaga-lembaga survei untuk melakukan survei, lalu mereka akan kaji, ya. Biasanya keputusan itu sebab diambil dengan 2 variabel. Pertama variabel kuantitatif, yang kedua variabel kualitatif. Variabel kuantitatif ya peluang menang. Biasanya calon yang istilahnya itu 3 besar atau punya peluang menang besar, itu punya kecenderungan untuk didukung oleh partai politik. Tetapi ada yang kualitatif, misalnya kalau di PDI Perjuangan, kader itu lebih ditekankan daripada non kader, gitu. Surveinya sama, tapi yang satu kader, yang satu bukan, ya pasti kader duluan. Bahkan dalam beberapa kasus saya melihat, ya surveinya lebih tinggi si A, tapi bukan kader. Si B surveinya lebih rendah, tapi kader. Itu yang dipilih si B, gitu. Asal jangan jauh-jauh banget, gitu ya. Tipis. Iya. Yang kedua misalnya ada di PDI Perjuangan, audit ideologi. Itu terminologi yang sangat khas PDI Perjuangan. Saya ambil ilustrasi PDI Perjuangan karena memang kualitatifnya saya lihat di PDI Perjuangan agak-agak tebal gitu. Terakhir, prerogatif Bu Mega. Ini nih, bisa memveto. Bisa memveto gitu. Jadi Bu Mega itu atau PDI Perjuangan itu nggak selalu yang surveinya paling tinggi dipilih gitu. Iya. Makanya sekarang kayak Ganjar dengan Puan, apa pasti Ganjar? Enggak. Saya udah ngalamin kok di Jawa Tengah. Di Jawa Tengah itu. Nih rahasia nih. Jangan bilang siapa-siapa ya. Jangan bilang siapa-siapa ya. Waktu Pilkada Jawa Tengah, itu surveinya Ganjar tuh rendah sekali. Iya. Dan waktu itu semua berpikir yang tertinggi kan waktu itu masih Bibit Waluyo. Petahana. Petahana. Yang notabene sebetulnya waktu pertama kali menjabat didukung oleh PDI Perjuangan. Iya. Jadi ada Bibit Petahana yang pertama kali didukung PDI Perjuangan. Betul. Kemudian ada Ganjar yang akhirnya diputuskan walaupun surveinya kecil sekali. Sebenarnya ada sosok ketiga. Saya sebut saja Mr. X gitu ya. Mr. X. Gitu. Tapi apakah ini dari PDIP Mr. juga? X keluarga besar. Keluarga besar. Beliau birokrat, tetapi dulu aktifnya di GMNI. Udah makin ketahuan. Udah deh dibuka aja, Bang. Jadi analisanya tadinya calon yang birokrat yang dari GMN ini yang akan mendapatkan rekomendasi gitu. Iya. Kualitatifnya juga ketemu segala macam dan seterusnya. Tahu-tahu Bu Mega memutuskan Ganjar Pranowo. Semua terkejut. Bahkan wakilnya Ganjar pada putaran pada periode pertama maju itu namanya Heru Sujatmoko kalau nggak salah. Itu kan bupati. Iya. Ya, ini saya dengar cerita ya. Iya. Kalau pinjam bahasa SBY konon. Jadi kalau salah konon. Iya, katanya. Iya, katanya gitu. Dia sudah jalan dari kabupatennya mau diresmikan gitu ke ibu kota Jawa Tengah Semarang. Dia berpikir ini dengan Mr. X ini. Mr. X gubernurnya dia wakilnya.
Di perjalanan dia telepon, Iya. ternyata bukan dengan Mr. X tapi dengan Ganjar. Ganjar. Dia pun terkejut. Nah, itu keputusan siapa? Keputusan Bu Mega. Kenapa Bu Mega pilih Ganjar? Nggak tahu, Allah alam. Iya. Tapi menang apa kalah? Menang. Surveinya rendah tapi menang. Gitu. Iya, iya. Karena memang PDI Perjuangan itu sangat kuat di Jawa Tengah. Bahkan saya cenderung mengatakan, kalau Jawa Tengah kita jangan ngomong individu deh. Iya, Kita ngomong partai. Agak pengecualian tuh. Biasanya dalam pilkada itu individu ya. Iya. Tapi di Jawa Tengah itu menurut saya partai. Siapa yang dukung PDI Perjuangan itu yang menang. itu yang jadi itu yang menang. Memang mesin politiknya kuat luar biasa. Kalau menurut bahasa saya, PDI Perjuangan itu kalau di Jawa Tengah tuh bukan sekedar partai lagi. Itu kultur. Kultur itu. Oke. Sahabat Uki, Iya. kita lanjutkan wawancara dengan Bang Kodar ini. Kemudian Bang, berarti ini dong Indobarometer tidak pada posisi yang menerima dengan keinginan. Oh tidak, Menjadi- jelas. Ya sekalipun Ya mungkin- pernah saya tuh terus terang gini, pernah punya pengalaman di masa lalu. Ada seorang kandidat gitu ya, minta survei, lalu ketika surveinya kecil, dia marah-marah sama saya gitu. Ya, tapi kalau nilai ekonominya tebal gimana Bang? Ya Apa Ya, tidak hijau tuh? kita mau usaha tetapi juga harus ada batasnya, saya kira begitu ya. Ya, jadi dia pernah marah sama saya karena surveinya kecil. Loh, saya bilang, Pak, Ya. temuannya memang begini, Pak. Kalau begini gimana saya mau mendapatkan dukungan partai politik? Waduh, itu terserah. Kalau Bapak memang buat nyalon, ya dari awal bilang sama kami nggak bisa memastikan bahwa surveinya akan tinggi atau rendah. Saya pernah punya pengalaman juga setelah itu saya kemana-mana kalau ketemu calon dan gelagat-gelagatnya Memaksa. kayaknya mau gua harus tinggi, saya ngomong dari awal tuh. Jadi Kalau gelagat- ngomong pahit di awal. Nggak mau pahit di awal. Saya lihat-lihat orang kok. Kalau orangnya kira-kira rasional gitu, nggak perlu ngomong. Tapi kalau kira-kira gelagatnya itu, wah saya harus nomor 1 gitu, saya ngomong di depan. Ya Pak, ini kita survei apa adanya ya. Bapak bisa tinggi, bisa sedang, bisa rendah gitu. Nah, tapi begini, saya punya pengalaman. Ada seorang tokoh yang hebat lah pokoknya. Gagah, galak gitu kan. Ya kan, karena saya lihat agresif begitu, saya ngomong dari awal sama beliau itu, Pak, surveinya tapi apa adanya ya, Bapak bisa di atas, bisa di tengah, bisa di bawah. Kalau Bapak terima kita, wah itu dia bilang, gua justru maunya begitu, gua mau apa adanya. Iya, Pak, justru kita objektif begitu, malah orang senang, Iya. malah orang senang. Dan apa yang saya temuannya memang pahit akhirnya ternyata, beliau di bawah, dan akhirnya beliau tidak berhasil. Tapi beliau marah enggak. Malah makin percaya. Karena Kodari itu ngomong apa adanya. Habis itu kalau dia pimpinan partai dia, habis itu kalau ada survei dia sering minta saya survei sini. Kalau Kodari itu ngomongnya benar dia, apa surveinya dia benar. Dia nggak ngarang-ngarang, dia nggak bohong-bohong, dia bilang gitu. Iya, makanya. Justru jujur itu emas. Justru kita dengan objektif itu emas gitu. Kita objektif itu justru malah orang percaya kepada kita dan umurnya lebih panjang. Makanya Indobarometer laris setiap saat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya. Oke, Bang. Tadi kita udah menyinggung soal Ya. Pilpres nih ya. Ya. Nah, ini PDIP dalam beberapa Pilpres terakhir selalu di ujung ya. Ya. Untuk menentukan siapa Ya. yang menjadi berpaket dengan siapa gitu kan. Ya. Tetapi sebelum itu menurut ya tadi sih udah disampaikan oleh Abang bahwa ini kan sampai berapa calon ya 3-4 gitu ya. Ya. Nah ini berangkat dari koalisi-koalisian kan. Kalau sejujurnya yang Abang lihat sampai masuk di tahapan KPU nanti di Oktober, Nggak tahu. menurut Abang? Nggak tahu. Nah, Nggak tahu. Di rilis kami yang terakhir itu kan kami mengatakan bahwa konstelasinya pada hari ini belum final. Sudah terbayang tetapi belum final. Pada hari ini kalau kita lihat pengelompokan partai politik yang ada dan kursi partai yang ada, sebetulnya kita punya empat kemungkinan poros. Yang pertama koalisi perubahan, Nasdem, Demokrat, PKS. Capresnya sudah ada Anies Baswedan. Kemudian yang kedua Gerindra dengan PKB, capresnya sudah ada Prabowo Subianto. Tapi KIB, Koalisi Indonesia bersatu. Bersatu ya, Golkar, PAN dan P3, itu belum ada calon presidennya.
PDI Perjuangan karena bisa maju sendiri dan kelihatannya istilahnya mau jadi pemimpin koalisi, pada hari ini kita anggap sendirian. Jadi ada empat kandidat. Dari 4 poros. Dari 4 poros ini 2 sudah ada nama capresnya, tapi 2 kan belum. 2 ini belum. Jadi kita nggak tahu. Nah, saya kira finalnya itu akan menunggu Ibu Mega. Bu Mega tuh keluarin siapa gitu. KIB digadang-gadang akan mencalonkan Ganjar. Tapi menurut saya KIB tidak akan berani, tidak akan ambil resiko mengeluarkan nama Ganjar sebelum dikeluarkan oleh Ibu Mega. Tapi kalau saya lanjut ya. Kalau KIB mencalonkan Ganjar tanpa persetujuan Bu Mega akan marah dan Bu Mega akan mencalonkan Puan Maharani. Pasti. Kalau Puan maju, Ganjar maju, dua-duanya tidak lolos putaran kedua ke putaran kedua. Kenapa? Suara mereka sama-sama Jawa Tengah. Tadi saya sudah jelaskan di Jawa Tengah itu nomor 1 bukan individu tapi partai. Ya, Ganjar dengan popularitasnya, ya paling juga dapat separuh nanti karena dia akan melawan popularitas partai dan jaringan partai gitu. Ya, Bang. Jawa Tengah terbelah, dua-duanya lewat kan kalah gitu. Iya. Jadi ya kalau PDI Perjuangan mencalonkan Ganjar, boleh jadi akan terjadi koalisi antara PDIP dengan KIB. Ya, karena calon presidennya sama-sama Ganjar. Tetapi kalau misalnya PDIP ini mencalonkan Puan, bisa jadi Ganjar nggak bisa berangkat. Bisa jadi nggak bisa berangkat. Kenapa? Ya mencalonkan Ganjar sama aja dengan bunuh diri. Nah, kalau itu terjadi, ya saya kira KIB akan bubar, mencari jalannya sendiri-sendiri. Entah nanti ada yang gabung dengan Koalisi Perubahan, gabung dengan Prabowo, mungkin juga ada yang gabung dengan PDI Perjuangan. Gitu. Iya. Jadi memang pemegang kuncinya ini tetap di Ibu Mega. Menurut saya konstelasi ini akan ditentukan oleh 2 orang ya finalnya. Pertama Ibu Mega, yang kedua Pak Jokowi. Karena sebagian dari ketua umum partai politik itu ada di kabinet Pak Jokowi dan mereka pasti akan mencoba membaca preferensi Pak Jokowi ada di mana dan ke mana. Nah, apakah ini masih akan tetap sama ya pandangan di 2019 kemarin? Nanti di last minute baru Ibu Mega. Ya pokoknya selama belum diputuskan ya belum diputuskan gitu aja. Kita harus bersiap-siap bahwa keputusan Bu Mega mengenai calon presiden itu bisa April. Saya dengar-dengar ada April. Tapi ada juga yang nyebut Juni, berbarengan dengan bulan Bung Karno misalnya. Tapi nggak ada jaminan juga. 2009 Bu Mega mendaftarkan calon presiden, dia dan Prabowo itu jam 11 malam. Iya. Tapi nggak tahu kita. Ya. Karena Bu Mega ini kita nggak tahu, variabelnya kan banyak. Ya, sahabat Tuki, justru ini yang ingin saya cermati dari Abang nih sebagai pengamat politik yang sudah berpuluh-puluh tahun ya, dan sudah sangat mengenal seperti apa Ibu Mega ya. Ya. Nah, ini kan kita masih menunggu nih di kantong Bu Mega siapa gitu kan. Tetapi kita yang kemudian ya sana sini berspekulasi. Sana sini membangun analisa. Padahal siapa kita ini? Tentu akan berbeda dengan Abang yang punya akses sampai di. Saya nggak kenal, saya nggak dekat dengan Bu Mega. Kalau Pak Taufik saya dekat dulu. Jadi kalau di PDI Perjuangan tuh menarik. Katanya kalau dekat dengan Pak Taufik nggak bisa dekat dengan Bu Mega, dekat Bu Mega bisa dengan Pak Taufik gitu. Nah, Pak Taufiknya udah nggak ada, saya nggak bisa tanya-tanya lagi gitu. Ada klaster di situ ya. Iya, ada klaster di sana. Jadi pada hari ini ya Bu Mega itu, menurut saya yang tahu Bu Mega itu cuma 2 saja, Bu Mega dan Tuhan. Bu Mega dan Tuhan. Iya, jangan-jangan ya orang dekatnya juga menduga-duga saja. Iya, tapi kan ada ininya Bang Kodari. Analisisnya secara kenapa analisa, Bu Mega sampai harus menahan, sampai harus Pertama kan tentu, misalnya begini, kalau kita bicara kandidat pada hari ini notabene ada 2 lah ya di PDI Perjuangan itu. Pertama Ganjar karena popularitasnya dan dia juga kader PDI. Yang kedua Puan sebagai anak Bu Mega, cucu Bung Karno dan kira-kira penerus lah untuk ya, memimpin PDI Perjuangan gitu. Antara 2 ini, Ganjar kuat di kuantitatif, Puan kuat di kualitatif. Ya, kalau kita mau jujur sebetulnya Bu Mega itu orang paling pusing di Republik ini sekarang. Kita empati nih sama Ibu ya. Kita empati sama Ibu. Ya, orang semua lagi penasaran, lagi dalam tanda kutip, sebagian mungkin kesel sama Bu Mega nih kapan sih mutusin? Kan Ibu seluruh Indonesia. Ibu yang memperpanjang pusingnya itu. Coba diputusin, kan nggak pusing lagi. Elit Indonesia ini sekarang pusingnya gara-gara Bu Mega. Maaf ya Bu kalau penonton ini ya. Gara Bu Mega.
Tapi kita harus empati juga. Bu Mega itu betapa sulitnya pada hari ini. Mau pendekatan kuantitatif atau pendekatan kualitatif. Kuantitatif kuat di Ganjar, kualitatif kuat di Mbak Puan. Begitu. Ya, Bapak bayangkan saja. Ini ada perusahaan, ada profesional, katakanlah misalnya ratingnya bagus, tapi ini Bapak punya anak, gitu kan? Yang diharapkan jadi penerus. Bapak bayangkan sendiri, Bapak pusingnya seperti apa, begitu. Nah, kalau keputusannya sudah pertimbangan perasaan, apalagi kemudian tirakat, menurut saya kita nggak bisa. Nggak usah didesak-desak, nggak usah ditekan-tekan. Udah, pokoknya terima aja gitu loh. Mengalir aja. Mengalir aja, mau minggu depan, mau 3 bulan lagi, mau seminggu sebelum pendaftaran, mau tengah malam. Ya itulah realita politik Indonesia. Dan menurut saya justru itu yang menjadi menariknya gitu loh. Bang. Apa sih yang akan terjadi nanti? Dan itu sebabnya juga saya nggak berani mengatakan konstelasi seperti apa. Bang Ruslan nanya, konstelasi gimana? Nggak tahu. Kenapa nggak tahu? Gara-gara Bu Mega. Tapi gini, Bang Kodari, sahabat Uki, kita akan mempertajam lagi. Kalau melihat langkah-langkah politik PDIP kepada sosok Puan ini kan cukup jelas ya. Di pemerintahan, Mbak Puan sudah menjadi menteri. Ya kan? Di sekarang ketua DPR. Legislatif dari anggota, kemudian ketua fraksi, menjadi ketua DPR, kemudian dari apa DNA Soekarno. Apa yang kurang? Sehingga dengan tiga indikator tadi, eksekutif udah punya pengalaman, legislatif udah memimpin lembaga tinggi, kemudian DNA-nya udah DNA. Saya belum pernah kaji secara khusus ya, kan Bu Puan ini kan minusnya atau kurangnya kan di dukungan masyarakat ya. Pengalaman sudah lengkap, kualitatif di partai juga udah berproses. Gitu. Yang kurangnya ini kan elektabilitas gitu. Seandainya elektabilitas juga milik Mbak Puan, kan sempurna kan gitu kan. Tapi elektabilitas kok punya Ganjar gitu loh. Nah saya nggak bisa jawab, tetapi begini. Saya menduga atau punya feeling sebetulnya mungkin bisa jadi putusan tetap kepada Puan capres PDI Perjuangan. Kenapa? Pertama, syarat-syarat kualitatifnya sudah terpenuhi. Dia sudah berproses. Saya melihat Bu Mega itu sangat mementingkan proses. Puan itu diminta oleh Pak Prabowo jadi wakil presiden dari 2009. Oh, Pro Mega waktu itu kan? Iya. Prabowo minta Puan jadi wakilnya. Minta kepada Bu Mega. Konon kabarnya, supaya aman. Katanya, Bu Mega nggak mau. Nolak. Karena Puan belum cukup berproses. Puan sudah berproses di PDI Perjuangan, jadi ketua, kemudian mengelola partai. Lalu di pemerintahan sudah pernah menteri, pernah anggota DPR, pernah menteri, pernah pimpinan DPR, sekarang jadi ketua DPR. Secara kualitatif sebetulnya menunjukkan Puan itu sudah punya jam terbang yang cukup untuk menerbangkan pesawat yang namanya PDI Perjuangan gitu. Nah, Pilpres itu hemat saya sih ujungnya aja gitu. Puan menang nggak menang mungkin harus maju Pilpres. Menang nggak menang harus maju Pilpres. Kalau menang ya alhamdulillah gitu. Tapi kalaupun kalah, menurut saya paling tidak Puan akan jadi menteri senior di pemerintahan yang akan datang, siapapun presidennya. Kenapa? Pakem politik Indonesia yang baru. Nah, di sini baru kemudian kita agak berbeda dengan Amerika. Pakem politik Indonesia per hari ini, siapapun yang kalah di Pilpres akan dirangkul, bergabung dalam pemerintahan. Jadi ada fase berkompetisi, ada fase menjalankan pemerintahan. Siapapun yang bertarung itu dibutuhkan legitimasinya, dukungannya, stabilitas untuk menjaga stabilitas dalam pemerintahan. Dan itu yang kita saksikan dengan keberadaan Pak Prabowo dan Sandiaga Uno dalam kabinetnya Pak Jokowi. Gitu. Jadi percayalah, siapapun capres 2024 yang kalah nanti akan jadi menteri. Karena kita ada pengalaman. Iya, artinya kan itu menang atau kalah ya tetap menang kan. Tinggal menang besar atau menang kecil gitu aja. Tetapi tetap jadi menteri pun tetap menang besar. Lihat Pak Prabowo, lihat Sandiaga Uno, tetap menang besar juga. Gitu. Arenanya yang berbeda. Betul. Jadi menurut saya sih bisa jadi yang namanya Puan Maharani itu tetap akan maju. Walaupun elektabilitasnya pada hari ini rendah. Ya tinggal tarung aja, siapa tahu menang. Ya, walaupun surveinya rendah ya tetap selalu ada peluang gitu ya.
walaupun kecil misalnya. Kalau surveinya tinggi kan 50%, 60% berpotensi menang. Kalau surveinya kecil mungkin 5%, 10%. Tapi kan tetap 5%, 10%. Tapi kalaupun misalnya kalah di Pilpres, jabatan menteri sudah di tangan. Gitu. Berarti paket Ganjar Prabowo, Prabowo Ganjar nggak berlaku lagi. Oh, kalau saya dari jauh-jauh hari mengatakan itu sebetulnya tidak realistis. Gitu. Kenapa nggak realistis? PDI Perjuangan ngotot ingin maju calon presiden karena dia bisa maju sendiri. Dia percaya dia partai besar. Bu Mega, nah ini Bu Mega juga penting nih. Bu Mega tuh pernah berkata nih, seingat saya, menang atau kalah itu biasa aja. Saya pernah menang, saya pernah kalah. Gitu Bu Mega. Jadi Bu Mega itu nggak takut kalah. Punya Bu Mega nggak takut kalah, gitu. Jadi PDI Perjuangan pasti majukan calon presiden bukan wakil. Udah kalau harga mati Ganjar, ya. Atau Puan jadi calon presiden, saya yakin Prabowo nggak mau jadi wakilnya. Satu, lebih senior. Tapi kan yang kedua kalau simulasi di survei, ya Indobarometer Prabowo lawan Ganjar masih menang Prabowo kok. Apalagi Prabowo lawan Puan lebih menang lagi gitu. Tapi ngapain dia jadi wakilnya? Ganjar? Tapi kan Prabowo pengalaman juga kan. Untuk menteri aja diterima. Iya. Apalagi loh, udah naik kelas itu. Balik kan saya bilang tadi. Kalau menteri udah di tangan, ngapain dia mengalah jadi wakil presiden? Ngapain dia mengalah jadi wakil presiden? Gini, yang kedua, konteks Prabowo itu menteri aja diterima, itu ketika presidennya sudah jadi. Kalau ini kan belum jadi. Nggak ada jaminan Ganjar jadi presiden. Jangan-jangan Anies. Iya kan? Loh, berdebat di sini malah yang menang sebelah. Iya, Prabowo, Ganjar itu juga sulit. Kenapa? Karena tadi PDI Perjuangan maju calon presiden gitu. Jadi Prabowo Ganjar Prabowo itu menurut saya tidak realistis. Harus diasumsikan bahwa PDI Perjuangan jalan dengan kandidatnya dan Prabowo jalan dengan Gerindra jalan dengan kandidatnya sendiri. Gitu. Ya, berarti kawinnya PDIP dan Gerindra itu hanya jika Puan jadi capres. Enggak ada kawin menurut saya. Enggak ada malah. Enggak ada kawin. Dua-duanya jalan masing-masing ini. Iya. Iya, berarti ini akan ya kembali ke yang karena PDI harga mati bahwa kandidat calon presiden dari PDI Perjuangan. Pak Prabowo nggak mungkin jadi wakil. Nggak mungkin mau jadi wakil. Gerindra itu pada hari ini cukup berkoalisi dengan satu partai saja. Udah bisa maju kok, meluncur kok. Kapalnya berlayar. Nggak harus dengan PKB. PKB mundur. Dengan PAN bisa. Dengan Golkar bisa. Banyak yang mau. Yang mau, iya. Baik, sahabat UKI, sudah 61 menit kita mendengarkan ya. Ada banyak gagasan, ada banyak cerita, dan ada banyak prediksi yang bergizi buat kita semua. Tentu apa yang disampaikan oleh Bang Kodari ini bukan sekedar analisis, tetapi melalui riset, ya, melalui pengalaman. Mudah-mudahan apa yang Bang Kodari sampaikan ini bermanfaat buat kita semua. Sekali lagi, Bang Kodari, terima kasih. Sehat selalu, Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Bang.